Bapak Ibu sekalian, anak kita adalah amanah, titipan dari Allah. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian diberi karunia anak, itu adalah amanat yang harus dijaga. Jadi anak itu adalah amanat Allah, bukan punya kita. Nggak bisa kita mendidiknya seenaknya aja, nggak bisa. Kita harus didik sesuai yang Allah mau. Karena itu Bapak Ibu sekalian pentingnya memahami ini tentang hakikat anak. Karena banyak orang tua menganggap anaknya punya dia. Terserah saya dong mau diapain gitu. Dan lebih parahnya karena nggak paham tentang hakikat kehidupan, anaknya akhirnya diarahkan hanya kepada urusan-urusan dunia aja. Jadi nggak boleh. Karena anak itu amanat. Nanti kita Pak, khususnya bapak-bapak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kebayang nggak Pak? Bapak di akhirat diaudit tentang bagaimana Bapak mendidik anak Bapak. Yang kedua, bahwa anak itu adalah penerus kebaikan. Ya, Nabi Ibrahim berdoakan kepada Allah minta anak supaya apa? Supaya ada yang meneruskan risalah Islam. Jadi anak kita itu Pak, kita harus didik bahwa dia akan menjadi penerus kebaikan kita gitu. Ya. Dan yang ketiga, bahwa anak itu adalah aset dunia dan akhirat kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang saat kita mati itu kata Rasulullah tidak terputus pahalanya. Kata Rasulullah, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Pertama, ya, min shadaqatin jariyah. Jadi amal yang pahalanya terus mengalir kalau kita memberikan sedekah jariyah terhadap pembangunan masjid atau apapun lah ya. Yang kedua, wa ilmin yunfa'u bihi. Jadi ilmu yang kita ajarkan. Jadi kalau kita ngajarin anak kita baca, ibu-ibu ngajarin anaknya baca, karena dia bisa baca, diajarin kita, dia akhirnya banyak belajar Islam. Terus dia juga ngajarin kepada anaknya, itu ibu-ibu masya Allah pahalanya luar biasa. Nah yang ketiga, ya, waladin sholih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Jadi sering-seringlah Bapak Ibu sekalian ya nasihatin anak kita untuk menjadi anak yang soleh atau soleha, dan dia mau mendoakan kita. Jadi dipesankan gitu. Jadi 3 inilah yang harus kita lakukan ya. Bagaimana anak kita itu taat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas orang tua ya dari Allah adalah bagaimana anak itu dididik agar taat kepada Allah. Yang kedua, dia peduli terhadap lingkungannya. Jadi jangan anak kita pinter Pak, ranking 1 terus tetapi nggak mau gaul. Ya, kalau adiknya bikin salah, lama maafinnya. Oh ngamuk luar biasa. Ya. Jadi yang seperti bagaimana dia peduli terhadap lingkungan dan dia bermanfaat buat orang lain. Jadi tugas ayah adalah bagaimana ya yang Allah katakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi nanti di neraka kita akan jadi bahan bakar kalau kita masuk neraka, ya nauzubillah. Ya semoga yang hadir di sini Allah lindungi, Allah jadikan kuburannya lapang dan terhindar dari siksa api neraka, masuk surganya langsung gitu. Ya. Jadi Pak, tugas kita adalah bagaimana kita, istri dan anak-anak kita, juriyah kita Pak, semuanya terhindar dari api neraka. Di surat Ali Imran ayat 185 Allah jelaskan visi seorang manusia, kata Allah adalah faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang saat nanti matinya dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan surga, faqad pastilah orang yang sukses. Jadi di benak kita Pak, dan ini harus menjadi orientasi kita bahwa bagaimana kita, istri dan juriyah kita, keturunan kita semuanya terhindar dari api neraka, bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka. Dan itu hanya bisa terjadi kalau anak kita taat kepada Allah. Jadi tugas pertama kita Pak adalah bagaimana anak kita taat kepada Allah. Karena itu penting Bapak Ibu mengevaluasi. Kita lihat nih, anak kita sholat. Kalau kita nggak di rumah, sholat nggak dia? Berjamaah nggak kalau anak kita laki-laki? Kalau enggak Pak, itu PR buat kita. Berarti apa? Dia belum yakin sama Allah. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian harus punya checklist terhadap ya
ketaatan anak kita kepada Allah. Kalau dia sudah balik, maka dia punya kewajiban untuk taat. Nah, sedihnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekarang sudah balik tetapi belum yakin kepada Allah. Orientasinya belum akhirat. Dampaknya apa? Dampaknya dia hanya taat ketika diomelin sama orang tuanya, ketika orang tuanya ngingetin. Kesadaran dirinya belum tumbuh utuh. Kenapa ini terjadi? Karena dia belum yakin kepada Allah dan belum yakin kepada akhirat. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, fokuslah mengevaluasi. Terus kalau dia sholat, kita lihat sholatnya Pak. Sholatnya itu rukunya buru-buru apa enggak? Ini termasuk Bapak ya. Cek juga istri kita. Kalau istri kita sholatnya Pak buru-buru, rukunya buru-buru. Ini kata Rasulullah Bu, kalau orang sholatnya rukunya buru-buru, itu disebutnya pencuri sholat. Jadi pastikan kalau ruku itu kita harus tumakninah. Nah, sebagai latihannya ya, bacanya pelan-pelan aja. Subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Jadi Pak, kalau kita lihat istri kita rukunya buru-buru, anak kita rukunya buru-buru, nah ini sholatnya ya belum benar. Nah ini PR bagi orang tua gitu. Terus juga kita perhatikan wudunya, karena wudu itu syarat sahnya sholat. Wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kita lihat wudunya udah benar belum. Jadi jangan cuman kita bisa komentarin kalau dia bikin salah, tetapi kita juga harus kasih tahu. Nah kaitannya tentang yang pertama itu tentang ketaatan dia kepada Allah. Kenapa? Karena inilah yang bisa melindungi dia agar terhindar dari api neraka. Terus kedua peduli, dan yang ketiga bermanfaat orang lain. Allah katakan ya dalam surat Al-Furqan ayat 74, ini doa yang harus kita senantiasa baca Bapak Ibu sekalian, kapanpun. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami, wa zuriyatina, ya, dan keturunan kami, qurrata a'yun. Ini kita minta kepada Allah agar istri kita Pak, anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun, enak dipandang. Ya, kalau disuruh nurut. Ya. Nah, lalu yang kedua, kita disuruh sama Allah minta agar anak kita apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ini secara arti ya, kita minta kepada Allah agar anak kita menjadi pemimpin orang-orang beriman. Tetapi dalam tafsirnya ya, Ibnu Katsir mengatakan maksud dari waj'alna lil muttaqina imama ini adalah bahwa bagaimana anak-anak kita itu peduli kepada yang lain. Bagaimana agar anak kita kebaikannya diikuti oleh orang lain. Jadi dia mau berdakwah, mau mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi arti dengan tadaburnya, dengan tafsirnya itu agak berbeda. Jadi para ulama menafsirkan ayat ini adalah bagaimana kebaikan anak kita itu diikuti oleh orang lain. Jadi anak kita mau menjadi pelopor kebaikan buat lingkungannya. Jadi nggak egois dia gitu. Dan orang yang mau peduli itu berarti kan secara kejiwaan, secara emosi harus kita bentuk. Kita lihat anak kita mudah marah nggak Bu? Ya. Anak kita cerdas, ranking 1 terus, tetapi pemarah. Nah, ini bahaya. Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirat saat Bapak Ibu di kuburan ya, Bapak Ibu yang diharapkan cuma satu, yaitu doa anak. Bapak Ibu nggak akan bangga kalau anak Bapak Ibu jadi direktur tapi nggak mau doain, nggak bakal bangga. Karena itulah berjuanglah dari sekarang Bapak Ibu sekalian bagaimana anak kita itu yakin kepada Allah dan fokusnya akhirat.